Tapi kamu selain dunia sinetron, pernah menggeluti dunia apa aja gitu? Maksudnya selain sinetron, apakah pernah film atau apa? Aku sih baru iklan sama sinetron aja, baru 2 itu. Baru 2 itu. Baru Tapi 2 kamu itu. dari kecil kan, dari kelas 6 SD ya? Ada bedanya nggak dengan Arifa yang dulu udah girly dengan Arifa sekarang yang sudah berhijab? Ya ibaratnya ketika aku berjilbab sama aja kayak aku menikah gitu loh Kak. Kayak aku diakatin gitu. Kayak maksudnya ya udah sekali dalam seumur hidup untuk dijalanin gitu. Sorry ya, almarhum ayah kan. Apakah salah satu yang memotivasi kamu untuk berjilbab untuk beliau juga? Ya kan? Dan waktu aku berjilbab tuh mama nangis. Jadi kayak mama tuh sempet yang kayak kaget karena aku tuh termasuk Drama In will present you Roommate Talk. Just sit, listen, and chill. Assalamualaikum Karina. Waalaikumsalam Pak Ida. Iya, nih Kok Ida bawain nih. Aduh, makasih banyak nih. Jamu. Jamu apa nih? Jamu yang halal, insya Allah. Insya Allah. Halal. Halal. Apa kabar Karina? Alhamdulillah. Namanya bukan Karina, namanya Arifa. Arifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Neng. Ya Allah, ayu banget. Balik lagi di Roommate bareng sama gue Firsabila. Sekarang ada Arifa lu. Yes. Neng Arifa kesini sama siapa sendiri? Enggak, sama sepupu. Sama sepupu. Tapi biasanya sendiri apa enggak? Biasanya sendiri. Biasanya ya, sendirian. sendirian gitu. Gitu. Santai-santai aja ya nih. Tadi habis beres-beres kamar soalnya. Iya nih kamar bagus juga ya. Rapi ya. Rapi banget. Iya, jelas bukan saya yang rapihin. Siapa itu, Po? Ada. Oh, ada. Bibi. Bibi. Aduh ya. Nama bibinya Fajrun. Oh, Fajrun. Ya lucu banget namanya ya. Lucu ya? Lucu banget. Orangnya ganteng. Oh, Tapi dipanggilnya gitu. Bibi. Oh, dipanggil Bibi. Bibinya tuh maksudnya lebih ke baby. Oh, baby. Bibi. Oh, Bibi gemes ya. Bibi, iya. Bibi. Baby. Fajrun. Fajrun. Namanya Fajrun. Oh, Fajrun. Orangnya. Tapi Nanti kenalan lah ya. yes, hari ini nginep gak di rumah aku, di kamar aku? Aku mau nginap. Jadi biar bisa cerita-cerita gitu. Iya. Panjang lebar kali tinggi ya kan. Jadi ini nih, apa? Apa itu? Panjang lebar kali tinggi. Rumus apa sih itu? Rumus MTK deh. Kalau rumus cinta kayak gimana? Susah, Susah rumit ya? banget ya. Kenapa kan? sih? Ah? Kenapa cinta itu rumit? Cinta sebenarnya nggak serumit itu. Yang bikin rumit tuh kita, Po. Oh gitu ya. Kita tuh bikin rumit cinta. Seharusnya cinta ya udah simpel-simpel aja gitu. Masa sih Neng? Iya, Empo nggak gitu emang. BTW umur kita beda jauh kan? Iya, Empo berapa sih? Gitu. Cik gitu. Aku nanya kamu aja deh, biar kamu malu banget. Nih ibaratnya kayak lagi mau kedatangan ini apa namanya konsul ya? nih gitu. Gimana kehidupan, aman? Alhamdulillah. Kayaknya lebih seger ya, lebih bahagia gitu sekarang. Iya, emang harus gitu, bahagia-bahagian aja. Begitu. Ya, bohong dikit mah apa-apa, orang nggak tahu kalau kita bohong. Tapi memang seperti itu loh. Iya. Terkadang orang yang melihat kita di layar kaca maupun layar handphone, sosial media, kayak tuh nggak semuanya kita bisa share yang sebenarnya terjadi, benar kan? Apakah itu terjadi di diri kamu juga? Iya, aku juga kayak gitu. Jadi kayak misalkan ya udah orang taunya ya lagi senang aja. Kalau misalkan untuk hal-hal sedih ya mereka nggak perlu tahu lah, karena kan ya udah pribadi aja kan. Gitu ya. Privacy. Tapi menurut kamu hal sedih itu bisa menginspiratif juga nggak untuk orang-orang luar? Untuk beberapa hal mungkin bisa, tapi tergantung kitanya nunjukin ke merekanya hal sedihnya seperti apa. Menurut aku kayak gitu. Soalnya kalau kita yang kayak nunjukin nih gue sedih nih, ya kayaknya orang juga ya apaan sih nih orang gitu nggak sih. Jadi kayak mikirnya kok lemah gitu. Jadi kita bisa lah untuk beberapa hal ya seolah-olah kita kuat gitu. Emang kamu pernah selemah itu? Pernah merasakan hal itu? Pasti pernah sih. Masa ya. sih? Pernah ya. Gak mungkin. Gak mungkin dari mana, Po? Kayaknya hidup kamu tuh happy aja. Iya, dilihat kan. Dari bungkus aja cantik, anggun, kemayu. Beda nih ya, masih agak selebor ya. Maaf ya. Ya tapi nggak seenggaknya kamar rapi lah ya, perempuan. kamar rapi perempuan. Ya Tapi ada yang bantuin kan. kamu sekarang sibuk apa? Aku lagi ini sih, aku lagi jalan TOP. Tukang ojek pengkolan. Pengkolan. Cuman sekarang lagi libur dulu nih. Oh gitu. Lagi disuruh istirahat lah. Kenapa tuh? Tapi tetap produksi kan? Produksi tetap jalan, cuman untuk beberapa pemain lagi off dulu, biasa on off gitu kan, Po. Terus kayak mungkin mau upgrade cerita atau apa. Tapi itu juga karena pandemi juga.
atau enggak? Enggak sih, enggak. Karena kan kalau pandemi kita semua libur, semua pemain, cuman karena ini memang kebutuhan ceritanya lagi segitu, jadi beberapa pemain yang belum dibutuhkan ibaratnya, bukan nggak dipakai sih, belum dibutuhkan ya diliburin dulu. Cuman kan TOP tuh udah 5 tahun ya sinetronnya kan? Iya, udah 5 tahun. Udah ngalah-ngalahin sinetron saya. Tukang bubur Naik gaji. naik haji, Po. Mohon Boleh maaf. dong naik gaji ya. Boleh. Kode tipis. Tapi ada tukang ojek sama tukang bubur. Kita kayak lagi di nongkrong di warung apa gitu ya. Iya, kayak ya mana deh pinggir jalan Kayak gitu. di pinggir jalan nih, kayak di Kita ketemu, ya warung-warungan. kan? Ceritanya Warung-warungan. kita lagi cerita suaminya kamu kan tukang ojek, suami kita tukang bubur. Tukang bubur Gitu. disatuin ya. Iya, padahal Di- tidak. Kita tuh satu produksi ya. Maksudnya satu skena lah. Kita Iya, sama-sama satu main di sinetron dunia sinetron lah ya. Iya, dunia sinetron. Kalau kamu kan sama MNC, Iya, aku sama MNC, kalau Empo sama Cinema Cinema Art. Keren. Keren. Tepuk tangan lu buat kita berdua. Ini. say hello dulu kali. Halo MNC. Cinema Art, kontrak aku lagi dong. Waduh besar ya. Gak apa-apa. Tapi kamu selain dunia sinetron, Mm-hmm. pernah menggeluti dunia apa aja gitu? Maksudnya selain sinetron apa pernah film atau apa? Aku sih baru iklan sama sinetron aja, baru 2 itu. Baru 2 itu. baru Tapi dua kamu itu. dari kecil kan, dari kelas 6 SD ya? Aku ya. Tapi sebenarnya kalau untuk dihitung sih dari satu SMP yang baru benar-benar ya. Kalau kelas 6 tuh itu juga udah selesai UN, jadi jatuhnya kan SMP kan. Kayak benar-benar baru casting tuh apa sih gitu, entertain tuh apa gitu. Baru kayak benar-benar terjun lah. Selain dari TOP, kamu pernah main sinetron apa aja? Aku sinetron kemarin tuh sebelum TOP aku anak masjid di SCTV. Anak Anak masjid. masjid. Cinemart juga. Oh, kamu dulu pernah Cinemart juga, Pak, tapi udah pindah SCTV. Iya, udah pindah kan. Terus aku Ah. jadinya di MNC. Karena dapetnya TOP, selesai anak masjid. Anak masjid, tapi kan gini kan, dulu kan pernah ada namanya si Cinema Art ini pindah ke SCTV kan, udah Iya. nggak kontrak di RCTI lagi. Berarti kamu pertama kali main di SCTV langsung sama Cinema Art atau gimana? Oh enggak, jadi aku pertama kali tuh di RTV. Oh, RTV. RTV itu kayak serial masa asik yang dimana ceritanya anak-anak SMP ya udah dia percintaan lah, lebih kayak gitu kan. Terus akhirnya pindah dulu ke iklan, terus pindah lagi ke sinetron. Dapat waktu itu aku sempat lama di sinema, terus ya udah baru ke MNC pas tukang ojek. Tapi kita nggak pernah ketemu ya di Kita Cinema nggak Art pernah ya? ketemu. Nggak pernah ya. Gak pernah ketemu. Aku juga waktu itu pernah tukang bubur yang haji. Oh iya. Cuma aku lupa karena udah lama banget dan itu nggak lama, yang kayak cuma pendatang doang. Sebagai apa itu? Lupa aku Lupa juga. ya. Bisa begitu. Bisa Udah gitu. kebanyakan jam terbang ini namanya. Bukan. Lama banget ya. Tapi kamu kalau misalkan disuruh pilih nih antara kamu main sinetron atau main iklan, kamu lebih kemana? Sinetron sih. Lebih suka sinetron. Lebih lancar. Lebih lancar. Gesek lancar. Lancar. Diperjelas aja itu Iya. kan. Tapi nih, orang-orang kan tahu kamu itu sebagai sosok Karina, Iya. yang mana Karina ini di TOP itu sosok yang tomboy Iya. dan lain-lain. Sosok Karina itu sebenarnya sosoknya Arifah atau enggak sih? Enggak, jauh banget sih. Jauh banget. Kamu nggak tomboy? Aku nggak tomboy sebenarnya. Aku lebih kayak ya udah girly, kayak aku tuh kalau misalkan ke lokasi itu lebih yang make upnya kayak full gitu. Cuman suka di komen gitu kayak Karina tuh nggak gini gitu. Jadi kayak jauh banget dari karakter aku sama sehari-harinya aku gitu. Jadi ya udah. Jadi kalau misalkan di lokasi aku nimbangin aja nih, oh ya karakter gue kan Karina ya. Jadi kayak udah, kayak makeup juga nggak yang on point. Jadi kayak udah gitu. Seadanya aja deh. Jadi kamu makeup sekarang sendiri nih? Aku makeup sendiri. Wah, bagus ya. Bisa makeup. Berantakan kak. Udah, buktinya kamu tuh bisa pakai fake nails lagi, bisa pakai fake eyelash gitu loh. Iya. Kan kamu girly nih katanya. Mm-mm. Kamu suka make up, kamu suka memperhatikan hal-hal perempuan yang ada di diri kamu lah. Ada bedanya nggak dengan Arifah yang dulu udah girly dengan Arifah sekarang yang sudah berhijab? Maksudnya kan nggak semua girly tuh bisa seanggun itu gitu. Iya kan. sih. Ada bedanya. Kalau aku dulu sebelum berjilbab, kayak secewek-ceweknya aku tetap yang masih ada
gimana ya kasarnya tuh barbarnya lah, masih ada yang kayak gak bisa dilihat feminim juga, maksudnya kayak girly dalam arti ya udah dari pakaian aja yang kayak bener-bener cewek banget make up. Cuma kalau untuk karakter sendiri ya lebih yang ya udah nih gue yang kayak ya udah, maksudnya nggak yang cewek banget juga, tomboy juga mungkin bisa dibilang ya Kak, maksudnya aku juga anaknya yang kayak cuek gitu kan. Cuman setelah aku berjilbab ya nggak mungkin kan, maksudnya aku tidak menyesuaikan gitu kan. Jadi aku juga belajar sih, sekarang aku juga belajar untuk pelan-pelan yang bukan merubah diri aku untuk jadi orang lain, bukan, tapi lebih merubah untuk jadi lebih baik aja. Kayak misalkan ya udah dari yang barbar jadi kayak lebih yang ya udah lebih paham aja gimana kalem atau apa gitu, kayak gitu. Itu yang dinamakan hidayah bukan sih? Iya, hidayah dari Allah. Iya, ya kan? Alhamdulillah. Kamu masalahnya ini FYI usia aku sama Arifah tuh jauh ya, beda 6 tahun lah ya. Kamu 2001 kan? Aku 2001. Aku 95. Cuman kita nggak tahu kapan hidayah itu datang. Karena bukan, mungkin orang ada yang bilang juga kayak antar aja belum dapat hidayahnya. Bukan belum dapat hidayahnya, justru hidayah tuh ada di mana-mana. Iya, betul. Ini menurut saya yang seperti ini ya gitu ya. Ini tapi gue kayak udah apa ini ngomong gini, tapi ini bener loh. Maksudnya kadang gue suka mikir juga gitu loh, kayak anjir gue pengen deh hijaban, pengen deh kembali gitu kan. Cuman mungkin ada tolak ukur orang tuh kembali ke jalan yang lurus. Itu kan ada yang melalui mungkin jilbabnya dulu, ada yang dari memperbaiki agamanya dulu, hatinya dulu, atau rezekinya dulu, atau gimana nggak tahu ya. Tapi kayak somehow kayak misalnya hidayah tuh ada di mana-mana. Satu hal contoh adalah hal kecil aja, kayak misalnya sholat aku kan waktu itu masih bolong-bolong, sampai sekarang masih bolong-bolong. Terus nanti dapat temen yang cowok nih, temen cowok urak-urakan penampilannya, tapi tiba-tiba ntar gue sholat dulu ya kayak gitu. Itu kan sistemnya itu hidayah loh. Hidayah. Tergantung lo mau gerak apa enggak. Iya, ngejemput hidayah itu. Ngejemput, benar. Iya kan? Ngejemput. Karena aku juga pernah nyobain hijaban waktu itu. Sempat nyobain nggak Kak? Sempat nyobain. Cuman di luar sinetron ya. Kalau di sinetron kan aku hijaban kan. Iya. Itu udah yang aku terapin. Di luar itu kayak pakai. Terus karena waktu itu umroh. Kalau kamu gimana gitu? Cerita awalnya deh. Kamu kenapa? Gue masih umur segini, kamu masih 20 ya sekarang? Aku masih 19. 19. Mulai pakai umur 19 ini. Umur 19 itu apalagi kamu cantik. Amin. Kamu ada di dunia entertain. Iya. Banyak orang yang masuk ke dunia entertain itu ngerasa bahwa ntar kalau gue pakai jilbab gue nggak laku lagi dan lain-lain. Kenapa kamu bisa gue pakai jilbab? Gimana ya? How? Sebenarnya aku juga pas mau berjilbab, aku tuh benar-benar mikir dulu, karena aku nggak mau nantinya ketika aku pakai aku lepas lagi. Maksudnya ya itu pikiran aku sendiri juga kan, dan gimana pun aku harus ngejaga jilbab aku gitu kan buat kedepannya gitu. Karena ya ibaratnya ketika aku berjilbab sama aja kayak aku menikah gitu loh Kak, kayak aku diakatin gitu, kayak maksudnya ya udah sekali dalam seumur hidup untuk dijalanin gitu kan. Makanya aku awalnya berat banget karena aku mikir juga yang Kakak bilang tadi kayak dunia entertain. Terus apalagi kayak aku tuh lagi seneng-senengnya banget yang namanya ngecat rambut aku yang kayak dipotong pendek terus diwarnain yang kayak semau aku lah gitu. Sampai ke titiknya dimana aku matengin dan aku juga sebenarnya nggak tahu cara istiqomah seperti apa gitu. Aku tetap yang kayak walaupun aku nggak tahu, aku tetap nanya sih sama beberapa orang yang mungkin sudah paham agama gitu. Jadi kayak aku nanya juga yang kayak gimana sih cara istiqomah gitu. Dan sebenarnya yang bikin aku jadi tambah matang, aku beristiqomah matokin diri aku tuh kayak ya udah ini kado buat almarhum ayah gitu. Itu cara aku yang benar-benar kayak ketika mungkin kemarin aku masih ngerasa kayak gue pengen deh ngeliat rambut gue, atau kayak gue nongkrong tapi gue modelin rambut gue lagi gitu. Tapi itu cuma ya udah lewat gitu aja di pikiran aku. Tapi maksudnya aku bisa mempertahankan jilbab aku sampai ya udah aku memutuskan untuk benar-benar berjilbab. Dan aku nggak mikirin sih, maksudnya aku sempat mikirin kayak aduh ntar gue nggak dapet job nih gitu. Maksudnya susah dapet job. Cuma balik lagi ke pikiran ya, berarti aku sama aja ragu sama Tuhan aku sendiri gitu. Jadi kayak ya udahlah bismillah aja, kayak ya kalau misalkan belum dapet rezeki memang belum rezekinya gitu. Tapi kalau misalkan emang berjilbab tapi Allah ngasih rezeki, ya udah mungkin Allah percaya sama rezeki itu buat aku kayak gitu. Gitu aja udah.
sorry ya, almarhum ayah kan. Mm-mm. Apakah salah satu yang memotivasi kamu untuk berjilbab untuk beliau juga? Pasti Iya, ya? pasti ya? salah satunya. Pasti. Soalnya aku mikirnya kayak ya di masa lalu lah kayak aduh kurang baik gitu kan, jadi kayak ya udah dengan Apa untuk sih? apa Hal apa yang bikin kamu gak, gue harus, pasti ada hal-hal yang bikin kamu. iya ada sih, ada kayak gimana ya, aku berpikir gini, gue tahu nih gue nggak ada yang gue tahu nih diri gue sendiri kapasitasnya gimana gitu kan, jadi kayak ya udah gue sendiri, gue juga nggak bisa menuntut banyak orang untuk ngejagain gue, jadi ya gue sendiri yang harus gerak buat ngejagain diri gue sendiri, kasarnya kayak gitu sih. Kayak dengan aku berjilbab, jadi ada beberapa hal yang mungkin ya di masa lalu bisa aku lakuin gitu, kayak mungkin nongkrong dan sama teman-temanku gitu dan lain-lainnya. Cuma dengan aku begini aku jadi kayak lebih ya ini yang nolong aku, jadi kayak lebih enggak, ayo belajar lebih baik walaupun ya aku tetap aku gitu, maksudnya aku ya dengan aku berjilbab atau enggak ya aku gitu, tetap nggak ada yang berubah, cuma mungkin berubahnya untuk yang ya udah mau lebih baik aja gitu. Kamu sadar gak sih dengan kamu memakai hijab aja, meskipun orang mungkin merasa bahwa ya hijab adalah sebuah benda yang menutupi tubuh kita, tapi sebenarnya kamu menyelamatkan banyak orang yang sayang sama kamu loh, ya kan? Iya, Keluarga kamu, mama kamu, iya, kakak kamu, dan ayah kamu, dan ayah. ya kan? Dan waktu aku berjilbab tuh mama nangis, jadi kayak mama tuh sempet yang kayak kaget karena aku tuh termasuk, aku kan 3 bersaudara nih, aku 3 bersaudara, kakak-kakakku tuh kayak ya paling bisa dibilangin lah kasarnya, dan kayak paling paham lah sama apa yang harus dijalanin gitu, sama kewajiban dia. Dan sedangkan aku tuh anak yang paling cuek, kayak bodo amat. Bodo amatnya tuh bukan yang kayak aku nggak peduli sama orang, bukan kayak ya udah gue begini kok, ya udah mau terima enggak gitu kasarnya. Sampai akhirnya ketika aku merubah, kayak aku memutuskan yang aku berjilbab deh gitu, mama nangis karena mama tahu aku yang susah dibilangin gitu kan, maksudnya susah dibilangin bukan aku ngelawan, jadi kayak aku tuh tipikal yang kayak ya gue merasa ini bener, ya udah izinin gue buat jalanin dulu gitu, kayak izinin gue buat jalanin dulu sampai ya kalau memang ketika ini nggak baik gue juga bakal tahu gitu, akhir-akhirnya oh ternyata ini nggak baik ya, setidaknya apa yang udah aku jalanin itu keinginan aku sendiri bukan karena orang lain, dan konsekuensinya ya aku yang terima gitu. Jadi kayak ya udah, jadi pas mama tahu aku berjilbab dia kayak ada yakin, sampai kayak gitu ada yakin, so kayak iya aku yakin gitu, aku yakin banget gitu, ya udah sampai sekarang aku jalanin. Itu bentuk hadiah terindah ya buat mama kamu ya. Insyaallah. Mama juga sekarang kan sendiri ya. Mama sendiri. Berarti kamu benar-benar anak terakhir yang jauh juga usia sama kakak-kakaknya. Berarti selalu sama mama kamu ya. Iya, untuk tinggal ya sama mama, cuman karena maksudnya aku jarang juga di rumah kan, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kan mama tahu kalau kita sayang sama dia kan gitu, tapi tetap ditemenin sama kakakku yang pertama, dijagain gitu, jadi ya udah. Well, nice. Setelah ini saya hijaban gak ya? Itu pelan-pelan aja kak, maksudnya gini, ya mau umur berapa berjilbab ya udah, yang penting niat aja dulu gitu. Nanti gimana kedepannya kakak juga bisa ngejemput pelan-pelan gitu. Insya Allah nikmatin aja dulu yang ada gitu. Tapi udah sejauh mana kedekatan kamu dengan mungkin agama atau Tuhan? Belum sejauh mana-mana sih, kayak ibaratnya aku baru selangkah lah gitu. Baru tapi selangkah. Kamu mendalami itulah ya. Aku mendalami, karena jujur ketika aku berjilbab kayak gini banyak godaannya kak. Godaannya gini, ya mungkin aku main sama teman-temanku yang konteksnya you know lah kayak gimana teman-teman gitu kan. Terus ya kalau aku maksudnya gini, aku tetap yang ya udahlah ini gue gitu, gue tetap nongkrong, gue tetap sama lolo pada gitu. Cuman pada akhirnya aku mikir nih gitu, aku malu sama yang aku pakai gitu, aku malu kayak aduh gue udah pakai kayak gini tapi kelakuan gue masih gue belum rubah gitu. Jadi pada akhirnya ya udah aku yang jemput, ibaratnya gini ya, kayak aku jemput hidayah aku sendiri gitu. Aku gak bisa ngebiarin hidayah aku di sana, tapi akunya juga nggak ke sana gitu. Jadi kayak ya udah aku tetap jemput, kayak ya udah gue harus berubah juga. Sampai pelan-pelan akhirnya kayak pelan-pelan ya hal-hal yang menurut aku nggak baik ya aku lepasin dikit-dikit gitu. Apa perubahan yang pokoknya kelihatan banget terjadi di diri kamu yang benar waktu kamu nggak berhijab dengan yang sekarang tuh yang oh ternyata kayak gini gitu, sampai kamu wah gue dari kemarin kemana aja, pokoknya perubahannya drastis deh, wah alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah banget.
dulu tuh aku hampir setiap hari nggak di rumah. Oh gitu. Karena syuting atau emang karena main juga? Karena main juga gitu, Oke. kayak bener-bener sama teman gitu. Sampai ketika aku mau belajar lah ibaratnya, aku pengen ya udahlah, aku pengen belajar lebih baik gitu. Ya udah, jadi kayak lebih anteng di rumah gitu, kayak lebih gimana ya, kayak yang biasanya nggak pernah di rumah, ketika berjilbab aku bener-bener di rumah. Dan apalagi awal-awal aku berjilbab tuh bener-bener kayak ada kali hampir sebulan, hampir sebulan aku di rumah. Kayak aku pulang kerja, aku langsung pulang ke rumah. Itu mau pulang jam 10 pagi pun biasanya aku tuh pulang dari, misalkan aku pulang syuting jam 10, aku bisa nyampe rumah tuh bisa jam 12 malam gitu, main kayak nggak jelas gitu. Sampai ya udah pas aku berjilbab, aku kayak ya udah, apalagi sih yang gue cari gitu, ya udah akhirnya pulang, ya baru ini aja nih aku main lagi gitu. Dan lebih ini sih, setelah yang sekarang dari yang dulu, aku lebih bisa paham waktu lah gitu, paham yang kayak oh ya gue harus pulang gitu. Dewasa sekali ya. Gimana nih, gue malu dah. Enggak ya? Enggak lah, sama gitu. Terus gimana sekarang? Punya cowok nggak? Enggak ya? Belum? Dekat? Lagi dekat? Enggak, gue ngeliatin yang di ujung. Ada siapa di kamar saya? Ada siapa nih? Enggak ada siapa. Enggak ada siapa-siapa. Oh, jadi lagi dekat? Atau gimana? Lagi Udah kenal sama dia udah dari lama? baru banget. Baru banget. Jadi gimana ya? Aku belum punya pacar. Dan kesini kayak mikirnya ya gue pengen nyari yang udahlah satu aja gitu, nggak mau yang kayak satu tapi banyak gitu loh, ngerti kan Kak? Maksudnya kayak satu tapi yang satu nggak bisa dipegang lah tanggung jawabnya gitu. Dan sekarang sih lagi deket sama orang, aku sih nganggapnya deket, cuma kan kita nggak tahu orang itu gitu kan. Kita nggak tahu, maksudnya ya sekarang ya masih masa perkenalan juga, masih yang aku harus tahu dia itu gimana, dia juga harus tahu aku gimana gitu. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku bilang deket, cuma kan kita nggak tahu nih gitu. Dan ya udah, aku ngejalanin aja. Talent juga bukan? Untuk sekarang sih kayak beda, entertain juga cuma beda gitu. Kalau aku kan sinetron, kalau dia bukan gitu. Kita tahu nih siapa? Siapa nih? Cuman ya udah, misalnya ya udah gitu, kayak ya udah deket dulu aja, misalnya kayak like a friends aja, kayak udah berteman dulu. Tapi dia itu udah tahu kamu dari yang dulu kan? Dari sebelum kamu hijaban? Belum sih. Jadi gimana ya? Aku kenal dia udah lama nih. Jatuhnya aku kagum gitu. Awalnya aku kagum lah gitu. Dan aku nggak tahu ketika lagi main terus tiba-tiba ya Allah ngenalin lah gitu. Dengan caranya Allah sendiri gitu. Sampai akhirnya kayak aku sempet yang kaget juga, kayak gue kenal lo gitu, gue bisa tahu lo secara langsung, gue bisa kenal lo secara langsung. Ya udah, akhirnya dari situ deket dari situ tukeran IG. Padahal sebenarnya aku udah tahu IG-nya gitu, aku tahu IG-nya udah lama banget gitu. Tapi nggak kamu follow? Enggak, aku nggak follow, aku cuma kayak lihat aja gitu. Terus aku juga mikirnya kayak ya gue follow juga yang ngapain, karena kan belum kenal juga. Ya aku juga kalau dibilang jauh-jauh aku juga sendiri gitu. Udah bingung. Udah bingung gimana sih rasanya menumbuhkan bumbu-bumbu gitu kan. Karena saya tuh kan Cancer ya. Oke. Aku Cancer ya. Jadi kadang tuh kalau misalkan udah deket sama cowok tuh kayak deket nih, bakal kayak gimana ya, bisa kayak langsung sayang gitu. Bisa, aku Scorpio juga gitu. Iya kan. Terus bisa jadi langsung sayang gitu. Cuman kalau misalkan tiba-tiba enggak nih, gue PHP-in doang gitu. Misalnya kayak gitu. Udah. Tapi kok bisa auto cabutnya kayak ya mungkin ada beberapa orang yang enggak, gue kejar gitu kan. Oke. Ya udahlah gitu ya. Caps gitu, kayak bisa auto enggak sayang lagi gitu. Iya, gitu. Tapi kayaknya Cancer sama Scorpio kayak hampir sama. Soalnya aku juga tipikal kayak gitu. Gini, aku nih sebelum sama dia nih, aku kayak misalkan aku nggak suka sama orang, ya aku to the point gitu, kayak gue nggak suka gitu, kayak ya udah kita deket aja, kalau mau jadi teman ya udah gitu. Sampai akhirnya dimana ketika aku suka, ternyata orang itu nggak suka. Kadang gitu nggak sih? Iya kan, orang itu nggak suka, orang itu nggak suka. Aku tuh udah, misalkan aku tuh orangnya yang kayak overthinking.
aku harus mikirin panjang Cheers banget. dulu, overthinker. Oke. Ini sirup, Ini sirup, minuman minuman. halal. Masya Allah. Sampai gini, aku juga kayak misalnya gitu, aku suka sama orang ternyata orang itu nggak suka sama aku tuh udah yang oke, sekali 2 kali kayak gue ya udah gue nunjukin kalau gue berjuang buat lo. Tapi ketika 3 kali lo nggak ngargain gue, bye, lo mau temenan sama gue juga gue kayak enggak deh, kayak gue udah nggak nengok lo ke lo lagi gitu. Bahkan ketika apa kayak sometimes dia butuh aku atau apa untuk kayak notabene teman, kayak enggak gitu, kayak enggak gitu, kayak gue ya maksudnya ya aku yang benar-benar ngejaga jarak banget. Dan kayak gitu, kayak sama kayak kamu, ketika nggak dapet feedback baik udah baik. Cuman ya udah, kalau yang sekarang nggak tahu, aku kayak ngerasa beda aja gitu. Bedanya ya kayaknya memang harus ada yang diperjuangin gitu. Kalau misalnya ternyata dia ngajak kamu menikah, aku kalau udah sayang banget, bucin banget. Iya, bucin banget. Tapi bucin aku untungnya tuh ada kapasitasnya gitu. Jadi kayak, jadi kalau misalkan aku nggak pinter-pinter nyari teman, hidup aku akan hancur aja gitu aja, kayak gitu.